Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang token pricing yang digunakan di OpenAI. Jadi token ini tentunya berbeda dengan token yang biasa kita pakai, yaitu di HTTP header. Biasanya di situ ada request token, ini tentu berbeda. Token di sini adalah token mengacu pada kata yang kita kirimkan ke OpenAI atau kita submit ke OpenAI. Di tutorial sebelumnya kita juga telah belajar tentang bagaimana cara membuat first request di OpenAI menggunakan Python, dan di tutorial ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting ya. Kenapa menurut saya sangat penting? Karena ini terkait dengan pengeluaran yang akan kita atau budget yang akan kita pakai di OpenAI. Jadi ya ini sangat penting karena tentunya ini berpengaruh dengan aplikasi yang akan kita bangun supaya kita bisa memanage pengeluaran kita sekecil mungkin dan mendapatkan return yang semaksimal mungkin ya. Itu kan yang kita inginkan ya. Oke, kita langsung ke apa itu token. Token di OpenAI ini dianggap sebagai potongan kata. Jadi berbeda ya. Token yang biasa kita lihat, bahwa token yang biasa kita pakai ketika kita di HTTP header itu adalah token yang kita anggap sebagai kredensial atau ya authentication credential. Kalau di sini token itu dianggap sebagai potongan kata. Jadi sebelum API memproses permintaan, input dipecah menjadi token. Dimana kalau kita kembali ke tutorial sebelumnya bahwa kita telah membahas sebuah first request. Di situ ada namanya prompt. Nah, prompt ini berisi tentang kata-kata yang kita submit ke OpenAI. Di sini ada prompt. Prompt ini adalah kata-kata yang kita input ke OpenAI. Nah, kata-kata itu nanti sama OpenAI akan dihitung menjadi beberapa token. Nah, penjelasannya di sini bahwa token ini tidak dapat dipotong persis, di mana kata-kata dimulai atau diakhiri token dapat menyertakan spasi tambahan dan dapat menyertakan spasi dan bahkan subkata. Dari penjelasannya OpenAI bahwa satu token itu berkisar sekitar 4 karakter di dalam bahasa Inggris, atau 1 sampai 2 kalimat itu sekitar 30 token. Nah, satu paragraf sekitar 100 token, dan 1500 kata itu sekitar 2048 token. Jadi kita bisa lihat token pricing. Kita coba bahas bagian token pricing. Supaya kita lebih lebih memahami bagaimana sih sebenarnya ini OpenAI ini menghitung token. Nah, di sini OpenAI menyediakan satu tools, tokenizer tools namanya, yang teman-teman bisa pakai untuk menghitung berapa token yang teman-teman gunakan. Mari kita coba pakai atau kita hitung token yang saya blok ini. Bukan token kata yang kita blok ini, berapa tokennya. Oke, mari kita buka tokenizernya. Kata yang saya input atau yang saya blok tadi, kemudian saya kopas ke tokenizer toolnya si OpenAI. Di sini bisa dilihat bahwa saya clear dulu nih. Clear. Bisa dilihat bahwa kalimat ini jumlahnya adalah 120 karakter. Berarti kalau 120 karakter itu, spasi itu juga termasuk karakter ya. Berarti ini dihitung sebagai karakter juga kan ya. Terus gimana cara menghitung token ya? Nah, berdasarkan penjelasannya OpenAI tadi bahwa token itu terdiri dari minimal 4 karakter.
satu kata di sini, satu kata tokens ini dihitung sebagai satu token, satu kata tokens dihitung sebagai satu token. Kemudian ada spasi plus scan ini dihitung juga sebagai satu token, dan spasi plus B ini juga dihitung sebagai satu token. Jadi totalnya dari 120 karakter ini ada 25 token. Terus bagaimana cara OpenAI, atau berapa sebenarnya kita akan dikenakan cas di OpenAI? Kita akan dikenakan cas di OpenAI itu setiap 1000 token. Jadi setiap kita melakukan atau setelah kita mencapai request 1000 token, ya bisa jadi satu request itu bisa jadi lebih dari 1000 token, atau seperti tadi bahwa kita satu request itu 25 token, nanti setelah sampai 1000 baru sama si OpenAI akan dihitung akan dihitung sekitar berapa rupiah ini, 0,02 itu 0,02 ya, 0,02. Kita coba dolar rupiah 0,02 sekitar 200an lah ya, 0,02 sekitar 300an rupiah. Ya cukup mahal sih sebenarnya. Kenapa cukup mahal ya? Ya karena kalau kita membuat sebuah aplikasi, kemudian user kita anggaplah 1 juta user, tentu 1 juta user memakai setiap user 1000 token melakukan request 1000 token per harinya. Berarti tinggal hitung tuh berapa biaya yang perlu kita gunakan untuk membayar OpenAI, atau kita bayarkan ke OpenAI. Ya cukup lumayan, kita sudah nyampe segitu cukup lumayan. Tapi kalau kita cuma untuk tujuan riset ya masih mungkin masih murah ya, karena masih hitungannya ratusan rupiah itu sih. Tapi kalau udah dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk apps yang kita publish, tentu ini cukup cukup mahal ya. Tapi teman-teman mungkin bisa ada banyak pilihan nih di sini. Jadi kalau kita kembali melihat ke sini, ada beberapa model, itu DaVinci dan ada. Jadi DaVinci ini adalah yang paling powerful, yang paling capable ya. Jadi mungkin dia jumlah kata-katanya, yang pemodelan katanya itu sudah cukup banyak, ada ribuan pemodelan kata, atau mungkin dia big datanya sudah cukup banyak yang di DaVinci. Jadi begitu teman-teman mencari sesuatu, ketika kita menggunakan pemodelan DaVinci ini, keakuratannya mendekati mungkin 100% atau 99% gitu ya. Tapi kalau ada ini yang tercepat dan termurah, nggak termurah deh, ya lumayan murah lah. 0,04 tuh kalau kita dolar ke rupiah itu berapa? 0,004, cukup murah sih. 5 rupiah dibandingkan tadi sekitar 300an rupiah per 1000 token, tentu cukup murah. Terus bagaimana OpenAI, bagaimana kita memaksimalkan input token atau memaksimalkan token yang kita pakai di OpenAI. Oh ya, jadi ralat ya. Jadi bukan 1000 request token, tapi token itu dihitung bisa jadi dari request dan respon yang ada di OpenAI, yang diberikan sama OpenAI. Jadi kita misalnya menginput 7 token, bisa jadi keluarnya respon yang diberikan OpenAI katanya itu lebih dari 7 token. Misalnya gini, kita ingin membatasi input yang ada di OpenAI, kita ingin membatasi respon dari OpenAI, maka kita bisa gunakan mark token. Kalau misalnya mark tokennya ini saya hapus. Oke. Saya hapus ya. Kemudian saya coba jalankan.
Nah, si OpenAI ini memberikan respon dihitung sebagai 9 token. Jadi total token ini ada 14. Jadi total token ini dihitung atau dicatat sebagai di dalam OpenAI sampai nanti sampai nanti totalnya adalah 1000 token, baru OpenAI akan melakukan charge ke kita. Kalau kita yang membatasi return ini hanya 7 token, berarti kita bisa menambahkannya tadi mark tokens, tambahkan ini temperatur, ini bisa kita hapus dulu, nanti akan saya jelaskan di kesempatan yang lain. Dia nanti returnnya akan 7 token. Nah, jadi dia akan maksimal returnnya akan 7 token dan total tokennya jadi 12. Oke, misalnya saya akan mencoba menggunakan sebuah kata yang saya copy ini dari Indeed Career Guide. Saya akan mencoba menanyakan ke OpenAI. Ini pertanyaan yang nomor 2. Saya akan coba tanyakan. Ini di sini ada model ya. Model itu tadi model yang kita gunakan di OpenAI. Jadi ada DaVinci, ada ADA dan sebagainya. Di mana teman-teman bisa melihat model yang bisa dipakai itu di mana. Teman-teman bisa ke API reference, klik di sini ada model. Di documentation. Bisa ke bagian documentation ya, ini bagian documentation, terus GPT bukan GPT tapi bisa langsung ke model. Itu ada di ini model, pilih yang GPT 4 misalnya atau GPT 3. Di sini ada, nah ini ada nih tag DaVinci 002, tag DaVinci 00, ini di GPT kok. Nah ini ini terus ada juga tadi. Nah, itu di mana ya? Ada itu. Nah, ada. Nah, ini nih ada completion. Jadi model endpoint compatibility. Nah, untuk completion itu yang kita pakai tadi di nah, completion itu yang support itu apa? Ada tag DaVinci 03, tag DaVinci 02, tag Query 01, tag Babbage 001, tag ADA 001. Ini setiap model itu returnnya bisa berbeda. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu dengan kata yang tadi yang sudah kita copy. Kemudian saya ingin returnnya adalah saya batasi jadi 25 token saja. Saya akan hit token request. Ya, jadi totalnya adalah 37 token. Jadi satu kali request itu kita menggunakan resource 37 token. Ya, nanti akan dikumulasi dari beberapa request itu menjadi akhirnya 1000 token baru dicas. Berarti sekitar satu tokennya ya 300-an rupiah. 300-an sampai 400-an rupiah. Saya akan coba sekarang jika nggak pakai token nih. Ini kalau nggak pakai token tentunya nih udah ini ya. Kalau nggak pakai token nih berapa? Kita coba ya, kalau nggak pakai token. Wow, dapat 16. Lebih kecil. Lagi 16. Saya akan coba pakai model yang lain ya, misalnya tag ADA 01, pasti returnnya berbeda karena pemodelannya berbeda. Oh, ini masih sama ya. Coba
Ini maksimal tokennya saya hapus dulu. Tapi bisa jadi katanya berbeda. Atau bisa jadi ya returnnya sama karena kebetulan sumber datanya sama, bisa jadi sih. Oke teman-teman, jadi pengetahuan tentang token dan pricing ini, token dan pricing di OpenAI ini sangat penting. Ini tentunya penting. Kenapa penting? Karena ini sangat berpengaruh dengan budget yang teman-teman keluarkan ketika nantinya teman-teman akan membangun sebuah app yang berbasiskan OpenAI. Oke teman-teman, selamat mencoba, selamat mempelajari lebih detail tentang OpenAI. Mari kita belajar sama-sama karena saya juga masih belajar. Oke, selamat mencoba.